Halo, selamat datang kembali di kelas vulkanologi dan geotermal. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tipe-tipe erupsi dari suatu gunung api. Secara umum, erupsi vulkanik dapat kita bagi berdasarkan karakteristik fluidanya dan juga intensitas letusan. Seperti yang kita lihat pada gambar. Intensitas erupsi dari suatu gunung api umumnya ditentukan dengan menggunakan Volcanic Explosivity Index atau yang dikenal dengan VEI. Indeks letusan gunung api ini sendiri diformulasikan dengan membandingkan jumlah material fragmen yang dikeluarkan terhadap jumlah seluruh material yang dikeluarkan. Jumlah material fragmen yang dikeluarkan umumnya dalam bentuk tephra yang dapat kita amati, sedangkan jumlah seluruh material yang dikeluarkan tidak hanya tephra atau material piroklastik, tapi juga produk lava. VEI sendiri memiliki nilai dari 0 hingga 7, dari tingkat erupsi yang non-eksplosif hingga yang sangat eksplosif. Dari jumlah material keluaran 10 pangkat 5 km kubik hingga 100 km kubik. Jadi cukup besar untuk range dari suatu intensitas erupsi gunung api. Dari tabel berikut, kita dapat lihat bahwa dua gunung api Indonesia, yaitu Gunung Krakatau dan juga Gunung Tambora, memiliki indeks eksplosivitas 6 hingga 7, dengan karakteristik letusan berupa plinian. Tipe erupsi plinian dan juga kawan-kawannya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selain dengan membandingkan material fragmen keluaran terhadap seluruh material vulkanik, tipe letusan dapat kita lihat juga berdasarkan sebaran bentuk dan ukuran material vulkaniknya. Dari diagram berikut, kita dapat melihat bahwa semakin besar intensitas eksplosif suatu gunung api, maka ukuran butir yang akan dilontarkan itu akan semakin besar pula. Dan daerah sebaran produknya sendiri akan semakin luas. Sekarang, mari kita lihat klasifikasi dari tipe erupsi berdasarkan karakteristik fluida magma. Berdasarkan fluida magmanya, kita mengenal tipe erupsi magmatik, phreatik, dan juga phreatomagmatik. Tipe erupsi magmatik dicirikan dengan pelepasan gas ataupun dengan adanya aliran lava di permukaan. Material-material yang dihasilkan apabila erupsinya cukup eksplosif adalah material-material klastik yang berasal dari magma itu sendiri. Intensitas letusannya dari kecil hingga tinggi. Selanjutnya ada letusan phreatik. Letusan phreatik diakibatkan adanya kontak antara magma dengan air yang berada dekat dengan permukaan. Kemudian akan terjadi steam blast eruption, dan dicirikan dengan kehadiran uap serta fragmen batuan. Pada tipe phreatik ini, umumnya material yang berasal langsung dari magma itu tidak akan hadir, atau sangat minim kehadirannya. Lalu ada yang kita kenal dengan phreatomagmatik, atau tipe erupsi gabungan antara erupsi yang magmatik dan juga yang phreatik. Phreatomagmatik sendiri dikenal dengan istilah hydrovulkanik. Jenis erupsi ini biasanya terjadi akibat adanya interaksi magma dengan air yang ada di permukaan, sehingga menghasilkan material-material plastik yang bisa berasal dari magma. Berikut adalah model hipotesis kegiatan erupsi phreatik yang diakibatkan oleh adanya magma. Erupsi phreatik akan dimulai ketika suatu magma memanaskan air permukaan atau air yang berada di bawah permukaan dekat dengan dia. Karena temperatur magma yang cukup tinggi dan juga fluida yang terpanaskan memiliki temperatur yang cukup tinggi, sehingga fluida tersebut akan menjadi uap dengan seketika. Uap tersebut kemudian akan mengalami erupsi yang akan menghasilkan komponen-komponen air dan juga fragmen batuan berukuran debu hingga bom ataupun blok. Tipe erupsi ini merupakan tipe erupsi yang cukup berbahaya karena biasanya tidak disertai dengan adanya tanda-tanda erupsi, seperti yang terjadi di erupsi Gunung Tangkuban Perahu pada tahun 2019.
Sekarang, mari kita bahas tipe erupsi vulkanik berdasarkan intensitas erupsi. Yang pertama adalah tipe erupsi Hawaii. Tipe erupsi ini dicirikan oleh erupsi efusif dengan intensitas yang cukup rendah. Karena magma basaltik sendiri memiliki konsentrasi gas yang rendah dan sifat viskositasnya yang sangat kecil. Erupsi ini akan menghasilkan bentuk gunung api perisai atau silt volcano seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Erupsi sendiri dapat terjadi di pusat gunung api ataupun melalui fissure-fissure seperti yang kita lihat pada gambar. Poin nomor 4 ataupun poin nomor 5 dan juga nomor 2. Pada pusat erupsi biasanya akan dijumpai lava fountain. Bentuk morfologi lain yang dihasilkan dapat berupa lava tube ataupun lava lakes, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Berikut adalah contoh dari tipe erupsi Hawaii yang ada di daerah Hawaii. Ini kita dapat lihat adanya lava fountain di bagian pusat dari suatu erupsi gunung api. Yang kedua adalah tipe erupsi Strombolian. Tipe erupsi ini sendiri diambil dari nama Gunung Stromboli yang mengalami erupsi secara terus-menerus. Erupsi ini sendiri merupakan hasil dari ledakan gelembung gas yang berada di dalam magma. Sehingga tipe erupsi ini umumnya akan ditandai dengan kolom erupsi yang cukup tinggi mencapai hingga ratusan meter. Umumnya, tipe erupsi Strombolian akan dicirikan dengan karakteristik magma basaltik. Berikut adalah salah satu contoh dari tipe erupsi Strombolian. Yang ketiga adalah tipe erupsi Vulcanian. Tipe erupsi ini memiliki viskositas magma yang cukup tinggi, sehingga membuat gas sangat sulit untuk keluar. Proses erupsi ini sendiri melibatkan tekanan gas yang dapat menghasilkan erupsi eksplosif dengan tinggi kolom erupsi mencapai 5 hingga 10 km. Sifat magma dari tipe erupsi ini adalah andesitik hingga dasitik. Berikut adalah tipe erupsi vulkanian di daerah Papua Nugini. Kita dapat melihat adanya kolom erupsi yang cukup tinggi, sedangkan gunung apinya sendiri tidak seberapa kalau dilihat dari foto berikut. Yang keempat adalah tipe erupsi Pelean. Tipe erupsi ini biasa juga disebut dengan New Ardente. Dicirikan dengan pembentukan lava dome dengan tipe magma riolit, dasit, dan andesit. Erupsi ini akan ditandai dengan penghancuran lava dome, kemudian diikuti adanya aliran piroklastik yang menuruni topografi. Erupsi ini sendiri biasanya akan menghasilkan pergerakan tanah atau yang kita sebut sebagai landslide. Di Indonesia mungkin kita kenal tipe erupsi ini adalah dengan tipe erupsi Merapi yang memiliki periode erupsi pada beberapa tahun tertentu. Berikut adalah contoh dari tipe erupsi Pelean di daerah Filipina. Selain adanya kolom erupsi, kita juga dapat melihat adanya aliran piroklastik yang menuruni topografi gunung api tersebut. Yang kelima adalah tipe erupsi Plinian. Tipe erupsi ini merupakan erupsi vulkanik yang paling besar dengan tingkat VEI mencapai 7. Sebenarnya tipe erupsi ini memiliki nama lain yang sama seperti tipe erupsi Vesuvian, karena diambil dari gunung Vesuvian itu sendiri. Erupsi ini terjadi ketika gas di dalam magma terakumulasi selama bergerak menuju konduit. Gas dan magma membentuk kolom erupsi ketika keluar ke permukaan dengan ketinggian mencapai 45 km ke atmosfer. Tipe erupsi ini umumnya berasosiasi dengan magma dasitik hingga riolit. Beberapa contoh dari tipe erupsi Plinian yang ada di Indonesia adalah letusan Toba, Tambora, dan juga Krakatau. Berikut adalah contoh dari tipe erupsi Plinian di Gunung Vesuvius dan juga di Gunung Krakatau pada tahun 1883.
Kita bisa lihat dari gambar bahwa ketinggian kolom erupsi dari kedua gunung api ini sangat-sangat tinggi. Yang keenam adalah tipe erupsi Surtsean atau yang dikenal dengan hydrovolcanic. Tipe erupsi ini merupakan hasil dari interaksi air yang berada di dekat permukaan dengan lava. Mirip ya dengan tipe erupsi phreatomagmatik. Nama tipe erupsi ini sendiri diambil dari sebuah pulau yang ada di Iceland tahun 1963, yaitu Pulau Surtsean. Tipe erupsi ini merupakan penciri dari gunung api yang berasosiasi dengan aliran-aliran air permukaan yang cukup dangkal. Produk erupsi dari tipe ini merupakan pyroclastic surge, yang dapat hadir pada bagian awal dan juga pada bagian akhir dari suatu aliran piroklastik. Ini merupakan salah satu contoh tipe erupsi Surtsean di daerah Surtsey pada tahun 1963. Selanjutnya adalah tipe erupsi submarine. Seperti namanya, tipe erupsi ini merupakan tipe erupsi dari gunung-gunung api yang berada di bawah air. Jadi ini merupakan salah satu tipe dari gunung api bawah laut atau simon yang tersebar luas di daerah pematang tengah samudra ataupun di daerah lainnya. Tipe erupsi ini sendiri dapat terjadi pada zona divergen dan juga pada zona konvergen dengan karakteristik magma yang berbeda. Produk dari erupsi ini adalah lava bantal. Seperti namanya kan, karena dia berada di air, maka produk yang umum hadir adalah jenis dari lava bantal. Berikut adalah penampang melintang dari suatu lava bantal yang dihasilkan dari tipe erupsi submarine. Itu adalah tipe-tipe erupsi dari suatu gunung api. Kita dapat mengklasifikasikannya menjadi tipe erupsi berdasarkan karakteristik fluidanya dan juga berdasarkan intensitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam sehat!